Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah jalla jalaluhu fi kitabihis syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat yang semua kita hendaknya benar-benar berada pada kesadaran, pada kesabaran yang nyata. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan yang kesekian kali, yang masing-masing kita punya kesempatan yang berbeda-beda, mengikuti daripada umur, hitungannya sejak akil baliknya. Maka kesempatan yang masih diberikan hidup di bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat berharga, adalah sesuatu yang sangat termudahkan. Bagaimana tidak mudah? Karena Ramadan terkumpul semua keutamaan-keutamaan yang kemudian puncaknya adalah pembebasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Puncak daripada kelayakan seorang hamba, benar ibadahnya diterima, benar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berpotensi mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Bahkan para ulama menganjurkan kita untuk tidak lepas doa di hari-hari kita, terutama menjelang berbuka, untuk memohon mendapatkan kelayakan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan di setiap hari dan di setiap malamnya. Setiap waktu ini Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Maka siapa yang layak telah mendapatkan kelayakan daripada asbab, bukti, imanan wa ihtisaba, maka dia akan mendapatkan pembebasan sebagaimana yang dijanjikan. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Sungguh ada bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akan mendapatkan pembebasan daripada api neraka, dan itu terjadi di setiap hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan. Sehingga bagaimana kemudian? Jangan-jangan di setiap Ramadan kita belum punya tahu, ya, atau belum mau tahu, atau belum mendengar tahu, belum merenung tahu. Karena ini adalah prinsip daripada kelayakan tabiat seorang mendapatkan ketakwaan, mendapatkan ampunan, mendapatkan petunjuk. Sesuatu yang termudahkan ketika kita tidak terlayakkan. Waliyadzubillah.
Kata para ulama, at-tikramu la tunafi bit-ta'yin. Kemuliaan terhadap sesuatu maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Kemuliaan seseorang yang bernasabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu tidak sekonyong-konyong. Kemudian apa yang dia lakukan bertentangan dengan ajaran kakek moyangnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan berarti kemuliaan itu secara mutlak. Dan inilah hal-hal yang menjadi fitnah. Maka ketika ada kemuliaan di bulan Ramadan, ketika ada kemuliaan di tanah haram, apakah semua orang yang tinggal di tanah haram mendapatkan kesempatan, mendapatkan keteguhan untuk melakukan ibadah, untuk melakukan, mengambil apa-apa yang telah termudahkan, apa-apa yang ditawarkan, apa-apa yang dianugerahkan? Maka lagi-lagi kelayakan daripada hati-hati yang akan mendapatkan petunjuk dan keteguhan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati yang memang terbukti mempersiapkan, terbukti memiliki harapan, terbukti takut. Ar-raja wal khauf. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dua prinsip yang tidak boleh terlepaskan. Berharap mendapatkan pahala kemuliaan yang dijanjikan, takut kalau tidak dapat, takut kalau tidak mendapatkan kelayakan, padahal dia hidup di bulan Ramadan, padahal dia berada, padahal ada orang yang menasihati, padahal dia tahu dari dalilnya jelas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah semua ketika hati tidak terlayakkan, berarti ada perkara-perkara yang dia tidak mendapatkan kelayakan daripada asbab hujjah yang seharusnya dia mengambilnya. Kata para ulama, at-tahawun bil amri idza hadara waqtu. Perkara seorang bisa terjebak, dianggap menistakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, daripada syiar-syiar agama Allah, adalah ketika dia sudah masuk waktu untuk melaksanakan perintah itu, tapi hatinya kemudian meremehkan perintah itu. Bagaimana hati yang menistakan dan meremehkan perintah Allah? Dia tidak tahu, dia tidak mendeteksi, tidak ada sikap untuk mempersiapkan diri. Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Jikalau sekiranya mereka benar mau keluar berjihad membela agama Allah, maka ayat ini pun masuk kategori semua turunan daripada puncak ketaatan kepada Allah. Karena puncak daripada ketaatan kepada Allah adalah jihad, mengorbankan harta dan jiwa, meninggikan kalimat Allah di atas segalanya. Maka sampai kepada yakni peluang-peluang ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka itu masuk daripada apa yang disebutkan pada ayat ini. La a'addu 'uddah. Pasti mereka menjadi orang-orang yang mempersiapkan. Mereka harus membuktikan memang mau tahu, mau dengar tahu, mau merenung tahu. Itu adalah bagian daripada prinsip tafaqquh fid din. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Karena orang-orang yang akan mendapatkan kelayakan daripada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang benar-benar tercirikan, terisyaratkan dia akan terpahamkan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan mendapatkan kepahaman, maka dia harus membuktikan memang selalu mau mencari tahu tentang syariat Allah, mana perintah, mana hal yang wajib, mana hal yang sunnah, mana perkara yang mubah, mana perkara yang halal, mana perkara yang haram, semuanya harus dia mengetahui, mendeteksinya. Kalau dia belum tahu, maka dia harus dengar tahu, tanya siapa yang tahu. Dan kemudian tidak pula di antara fenomena fitnah ilmu, tidak mesti orang yang sudah tahu, tidak mesti orang yang sudah dengar tahu lalu dia mendapatkan kelayakan daripada amal, daripada keteguhan apa yang dia tahu dan dengar tahu, kecuali orang-orang yang memang hatinya mau merenung tahu. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Bagaimana mereka kemudian tidak mentadaburi, tidak merenungkan
merenungkan daripada makna Al-Quran yang mereka baca, yang mereka hafal, yang mereka dengar, yang mereka diperingatkan tentangnya, lalu hatinya tidak meluangkan waktu untuk merenungkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, am ala qulubin aqfaluha, hati-hati yang seperti itu dianggap menutup hidayah Allah Subhanahu wa taala, menutup diri daripada hidayah. Inilah hati yang kemudian menyesal. Qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Penyesalan daripada penghuni neraka Allah bocorkan. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Maka di antara perkara yang mereka akui adalah coba dulu kami mau dengar, coba dulu kami mau memikirkannya, niscaya kami tidak akan terjerumus kepada api neraka ini ujungnya. Sehingga hal-hal ini tentunya menjadi evaluasi, menjadi nasihat buat kita semua di Ramadan ke-7. Maka masih ada kesempatan, maka canangkan targetnya, jangan lepaskan. Apatah lagi kemudian, yakni Lailatul Qadar. Lailatul Qadar secara khusus itu ada ancaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hurima khairaha faqad hurim. Faman hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, artinya dia terharamkan, dia tidak memaksimalkan dirinya. Malam yang Allah pilih di 10 malam terakhir, di situ malam yang Allah tetapkan Lailatul Qadar, tidak terbukti kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, target-target secara maksimal, maka waliyadzubillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah terharamkan daripada kebaikan itu selama-lamanya. Dia telah terharamkan daripada kebaikan lipat ganda pahala khairum min alfi syahr, itu selama-lamanya. Kenapa dibilang selama-lamanya? Karena bisa jadi itu Ramadan terakhir dia, kemudian dia tidak lagi memiliki kesempatan, atau kemudian seorang yang kemudian mungkin masih ditakdirkan bertemu dengan Ramadan, tapi kemudian yakni dia benar-benar telah terharamkan daripada kebaikan yang besar. Karena satu kali saja, satu malam daripada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, satu kali saja kita mendapatkannya, maka memang orang ini, hamba ini akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Khairum min alfi syahr, itu hitungan, berarti ibadah dilipat gandakan kurang lebih 84 tahun. Atau bisa kita katakan, karena di situ kalimatnya ada khair, lebih baik, berarti hampir 100 tahun. Maka orang yang mendapatkan sekali saja diterima ibadahnya, target ibadahnya pada malam Lailatul Qadar, di pada Ramadan yang Allah berikan kesempatan kepada dia, maka berarti dia telah surplus daripada ibadah dan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kebanyakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mabaina 60 wa 70, 60-70 tahun, itu pun yang dihitung hanya sekitar 45 tahun sejak usia akil balik seseorang. Maka ketika dia punya pencapaian daripada Lailatul Qadar, maka orang ini memang akan terbebas daripada api neraka, karena masuk ke dalam surga Allah yang paling standar adalah dengan fa amma man taqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Berat saja timbangan kebaikan kita di hadapan Allah ketika dihisab nanti, maka pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan kita masuk ke dalam surganya. Sehingga ini adalah bagian, adalah peringatan, ada nasihat untuk kita semua mencanangkannya. Kita memohon kepada Allah untuk benar-benar bersungguh-sungguh menargetkannya. Jangan sampai berulang-ulang Ramadan lalu kemudian kita tidak terbukti menjadi orang-orang yang memang bergegas, bersemangat, atau bahkan seharusnya kalau mengikuti daripada tradisi salaful ummah, terutama di 10 malam terakhir, seharusnya kita menjadi orang-orang yang memang wa antum aakifuna fil masajid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد قال الله جل جلاله في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami tidak berpanjang-panjang lebar. Pada intinya, marilah kita betul-betul memaksimalkan kesempatan Ramadan di hari ke-7 ini betul-betul untuk menargetkan, mengharapkan dan takut kemudian kalau tidak mendapatkan kesempatan yang baik, yang termudahkan ini, yakni tentunya dengan berbagai macam amal soleh, dengan azam, dengan membulatkan tekad dari mulai puasanya, solatnya, baca Qur'annya, bahkan sampai bersedekahnya. Dan bersedekah di bulan Ramadan juga bagian yang paling utama daripada di bulan-bulan lainnya. Maka kami pun mengajak kepada jemaah sekalian untuk ikut andil, yakni dalam hal yakni memfasilitasi daripada fasilitas sarana daripada penolong agama Allah, pesantren, yang insya-Allah kami kemudian akan memberikan penawaran kesempatan kepada jemaah sekalian untuk mengambil andil, insya-Allah azza wa jal. Nanti di pintu keluar ada santri kami yang akan membagikan daripada peluang-peluang sedekah jariyah insya-Allah taala. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين، خاصة في غزة. يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا أكرم الأكرمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.